Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang para sedulur semua petani kopi dimanapun panjenengan berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih diberikan keberkahan dan kebarokahan dalam hidup. Oke, balik lagi dengan saya petani kopi, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya lagi meniliki bahasanya apa, lagi menengok tanaman kopi. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini bisa kita lihat bersama bahwa di kebun kita ini kopinya sudah mulai berbunga kembali. Jadi setelah pasca panen kemarin, setelah panen raya selesai, ini kopi langsung berbunga. Namun perlu diketahui bahwasannya biarpun kopi sudah nampak berbunga lebat seperti ini, wajib kita lakukan perawatan. Karena rendahnya produktivitas kopi merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem produksi. Hal ini diantaranya disebabkan karena tidak adanya perawatan kopi yang optimal dengan memperhatikan fase-fase fenologi kopi atau iklim pada tanaman kopi, serta dampak variabilitas dan perubahan iklim yang terjadi di berbagai musim tentunya. Biasanya pohon kopi ini hampir di seluruh dunia di bulan-bulan ini mulai mengeluarkan bunga. Jadi di bulan Agustus ini rata-rata yang memiliki tanaman kopi itu pasti sedang berbunga semua. Bunga kopi ini kemungkinan biasanya akan menghabiskan kurang lebih 9 bulan sebelum menghasilkan buah atau biji ceri kopi. Jadi selama 9 bulan bunga kopi berkembang dan membentuk secara perlahan menjadi ceri kopi, yang mana nanti ada tahapan bunga kedua, terus kemudian disusul lagi dengan tahapan bunga yang ketiga, barulah kemudian terbentuk biji ceri kopi yang bisa kita nantikan dan bisa kita panen di tahun 2025. Pada tahapan ini yang wajib kita laksanakan atau yang wajib kita lakukan adalah harus benar-benar memperhatikan bunga-bunganya. Maksud saya di sini adalah kita harus senantiasa melakukan perawatan dan melakukan pemantauan terhadap kebun kopi kita. Yang bisa kita lakukan salah satunya yaitu diantaranya kita harus sesering mungkin membersihkan lingkungan atau lingkungan sekeliling pohon kopi, agar pohon kopi bisa terbebas dari hama tanaman dan terbebas dari rumput-rumput ilalang yang mengganggu di sekeliling pohon kopi. Bisa kita lihat
di kebun saya ini di area batang pohon itu nyaris tidak ada rumput ataupun ilalang yang tumbuh di sekeliling pohon. Ini kami upayakan dengan tujuan agar tanaman kopi kami ini bisa tetap stabil dan tetap terhindar dari hama tanaman, terutama dari rumput-rumput yang mengganggu proses pertumbuhan kopi ke depan. Selain itu, terdapat beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh kita semua, tentunya para petani kopi, dalam menyikapi dan merawat kopi setelah panen. Yang perlu kita lakukan yaitu selain pembersihan lingkungan di sekeliling kopi, yang perlu dan wajib kita lakukan adalah seperti yang telah saya review sebelumnya, yaitu kita lakukan proses pemangkasan cabang. Apabila masih banyak-banyak cabang yang belum kita pangkas, wajib kita lakukan pemangkasan. Tentunya hal ini cabang yang kita pangkas adalah cabang-cabang yang sudah tidak produktif di tahun berikutnya, karena pemangkasan cabang merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dari perawatan kopi setelah panen. Namun pemangkasan juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan tentunya. Cabang kopi yang layak untuk kita pangkas adalah cabang yang dirasa sudah tidak lagi produktif. Biasanya terdapat pada cabang yang sudah berbuah lebih dari 2 kali. Namun cabang kopi yang sudah berbuah 2 kali sekalipun masih bisa kita pertahankan, dengan catatan atau dengan syarat pada cabang kopi tersebut memiliki minimal 10 bonggol buah dalam satu ranting, karena memiliki potensi buah yang cukup banyak. Jadi boleh kita pertahankan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah B3-nya. Pemangkasan ini juga dapat kita lakukan pada cabang kopi yang memiliki sedikit bonggol buah, atau yang sekiranya cabangnya sedikit atau bakal biji cerinya sedikit. Ini bisa kita pangkas, karena jika dipertahankan, cabang kopi ini hanya akan menghambat pertumbuhan buah pada cabang yang lainnya. Oleh karenanya, hal-hal demikian wajib perlu kita cermati bersama agar panen ke depan bisa menghasilkan 2 kali lipat panen tahun ini. Karena rumus peningkatan kualitas produksi kopi itu adalah 2 kali lipat, syukur-syukur bisa lebih. Jadi kalau pada tahun ini satu pohon menghasilkan kira-kira kisaran 10, 15 ataupun 20 kilo per batang pohon, per pohon, itu diharapkan untuk tahun depan bisa menghasilkan 2 kali lipat. Itu yang kita harapkan, tetapi semua tergantung dari kehendak yang maha kuasa atau yang maha kopi. Kemudian yang selanjutnya dalam
melakukan perawatan tanaman kopi di masa-masa bunga seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah pemupukan. Selain pemangkasan, kita juga wajib melaksanakan atau melakukan yang namanya pemupukan. Dalam hal ini idealnya dalam kurun waktu 1 tahun itu pemupukan kopi dapat dilakukan 3 kali bahkan sampai 4 kali dalam setahun dalam masa panen. Jenis pupuk yang digunakan biasanya yang saya gunakan adalah Posca, yang berguna untuk memberikan nutrisi pada tanaman kopi saya. Dan biasanya juga saya menggunakan mutiara daun juga. Dan perlu diketahui juga karena ini musim bunga, jadi proses pemupukannya diusahakan dilebihi sedikit daripada pemupukan di waktu tidak berbunga, karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya atau daripada masa-masa di mana kopi sedang tidak berbunga. Oke sedulur, mungkin itu sedikit review kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila paparan saya dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon masukan, kritik, dan saran, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan nantikan video saya berikutnya di kebun kopi selanjutnya. Salam sehat, salam hormat kepada seluruh petani kopi dimanapun Anda berada. Saya akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.